Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kopi Jawa semua, apa kabar hari ini? Semoga lancar, rahmat Tuhan selalu menyertai kita semua, amin. Laba-laba tersebar luas di muka bumi ini. Ada sekitar 45.000 jenis laba-laba yang dapat kita temukan di seluruh penjuru dunia kecuali Antartika. Karakter laba-laba adalah memiliki dua segmen tubuh. Bagian badan depannya dinamakan cephalothorax atau prosom yang merupakan perpaduan kepala dan dada. Sementara bagian belakang berupa abdomen atau perut atau opistosoma. Penghubung antara cephalothorax dan abdomen ini berupa selaput tipis yang disebut pedicellus. Pada umumnya, laba-laba tidak memiliki penglihatan yang baik, alias tidak bisa membedakan warna atau buta warna. Laba-laba hanya sensitif pada gelap dan terang. Dan untuk mendeteksi kehadiran mangsa, laba-laba hanya mengandalkan getaran yang ada pada jaring sutra mereka, atau juga pada tanah, air, dan tempat yang ia tempati sebagai sarang. Dalam kehidupannya, laba-laba jantan lebih kecil dibanding laba-laba betina. Karena setelah kawin, laba-laba betina akan memangsa bejantannya. Untuk menghindari dimangsa oleh sang betina, laba-laba jantan akan mengalihkan perhatian pasangannya dengan memberi umpan mangsa lain. Laba-laba jantan juga membuat sang betina tidak bisa bergerak bebas dengan mengikat benang sutra selama kawin. Setelah perkawinan berakhir, laba-laba jantan menjauh secepat mungkin agar tidak dimakan sang betina. Laba-laba adalah jenis hewan berbuku atau antropoda dengan dua segmen tubuh, 4 pasang kaki, tidak bersayap, dan tak memiliki mulut pengunyah. Semua jenis laba-laba digolongkan dalam ordo Araneae. Laba-laba merupakan hewan pemangsa atau karnivora, kadang kanibal juga. Mangsa utamanya adalah serangga. Hampir semua laba-laba mampu menginjek si bisa melalui taringnya. Meski demikian, dari puluhan ribu spesies yang ada, hanya sekitar 200 spesies yang gigitannya dapat membahayakan manusia. Tidak semua laba-laba bisa membuat jaring untuk menangkap mangsa, namun semuanya mampu menghasilkan benang sutra. Serat sutra ini membantu pergerakan laba-laba berayun dari satu tempat ke tempat yang lain, menjerat mangsa, membuat kantung telur, serta melindungi lubang sarangnya. Siklus hidup laba-laba dari telur menjadi laba-laba dewasa disebut metamorfosis. Pada musim semi, sebagian besar laba-laba akan bertelur dan jumlahnya bervariasi sesuai dengan jenisnya. Laba-laba betina mengeluarkan semua telurnya dan membuat sebuah kokon. Kokon ini merupakan sebuah selubung yang terbuat dari benang halus untuk melindungi telurnya. Untuk melindungi kokon, laba-laba menyembunyikan dalam tumbuhan atau di bawah bebatuan, dan sang induk juga berada di dekatnya. Pada laba-laba jenis lain, si betina lebih suka membawa kokon berisi telur tersebut dengan digendong seperti ransel. Setelah menetas, anak laba-laba memanjat punggung dan mengikuti induknya selama tahap awal perkembangan. Umumnya laba-laba mengalami pertumbuhan langsung, karena itu bayi laba-laba sangat mirip dengan laba-laba dewasa. Bayi laba-laba belum dapat bergerak dan hanya bertahan hidup dari persediaan makanan. Kemudian bayi laba-laba akan menjadi nimfa yang mampu mencari makanan sendiri dalam perkembangan dan masa hidupnya.
Pada umumnya laba-laba berganti kulit 5-10 kali semasa hidupnya. Ketika melakukannya, mereka akan bergantung terbalik. Ketika mencapai usia dewasa, laba-laba siap untuk kawin dan memulai siklus kehidupan dari awal lagi. Secara umum, laba-laba betina lebih lama hidup daripada laba-laba jantan. Laba-laba biasanya bertahan hidup 1 hingga 2 tahun tergantung jenisnya. Kita tahu juga laba-laba tercantum dalam Al-Quran, di mana laba-laba dibuat sebuah nama surat dalam Al-Quran, yaitu Al-Ankabut, yang berarti laba-laba. Rasulullah pun dulu pernah diselamatkan oleh Allah dengan menutup gua Sur dengan sarang laba-laba sehingga lolos dari pencarian orang-orang kafir Quraisy. Berdasarkan hal itu, lantas apakah laba-laba boleh dimusnahkan? Menurut Imam Al-Qurtubi, laba-laba adalah setan, dan sarang laba-laba di dalam rumah akan mewariskan kemiskinan. Dengan begitu, sarang tersebut harus dibuang. Hukum mengusir laba-laba adalah boleh. Hal ini juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin dalam Fatwa Nur ala Ad-Darbi. Mengusir laba-laba dari sudut-sudut rumah diperbolehkan karena laba-laba mengganggu dan mengotori dinding, terkadang mengotori kitab. Berdasarkan fatwa di atas, menghilangkan laba-laba atau mengusir laba-laba dari rumah bukan sesuatu yang diharamkan. Keberadaan sarang laba-laba di dalam rumah juga tidak memiliki manfaat. Untuk perkara membunuh laba-laba sendiri pernah dimuat dalam hadis. Rasulullah pernah bersabda, laba-laba adalah setan dan harus dibunuh bila mendapatinya. Namun hadis tersebut belum teruji kesahihannya, sehingga tidak dapat dijadikan acuan mengenai hukum membunuh laba-laba. Selama dapat kita usir tanpa harus dibunuh, maka semua binatang yang tidak begitu mengganggu cukup dibersihkan saja. Biarlah laba-laba mencari kehidupan di luar rumah kita. Sahabat Kopi Jawa semua, ini menurut pendapat saya pribadi ya, jangan dibuat acuan. Apabila jenis laba-laba di sekitar kita tidak membahayakan, kenapa harus dibunuh? Ya cukup dibersihkan saja sarangnya, biar laba-laba mencari kehidupan di luar rumah kita. Yang penting rumah bersih. An-nadhafatu minal iman dapat, rahmatan lil alamin juga dapat. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran hanya milik Allah. Jika ada salah dalam penuturan di konten ini, semata-mata khilaf dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.